Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang vital bagi kendaraan. Kenapa vital? Karena dia adalah salah satu komponen penting untuk menunjang keselamatan berkendara. Nah, mumpung ada ahlinya, di video kali ini kita akan belajar lebih baik mengenai ban. Halo teman-teman, di samping saya sudah ada Pak Eko, beliau dari GT Radial. Pak Eko, Wahid Pak. Eko Pak. Mohon izin untuk saat ini saya ingin bertanya beberapa hal Pak. Yang pertama, kira-kira apa sih Pak jenis ban yang beredar saat ini Pak? Nah, jenis ban ini sebenarnya ada beberapa ya, dan terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama berdasarkan konstruksi. Di ban berdasarkan konstruksi itu ada konstruksi ban radial, ada ban konstruksi bias. Ban radial itu artinya susunan benang bannya itu melintang dari sisi kanan ke sisi kiri, ya, melintang ya. Nah, jadi 90 derajat terhadap garis tengah. Sedangkan untuk yang bias itu dia antara lapis 1, lapis 2 itu bersilangan ya, seperti huruf X begitu ya. Maka disebut bias ya, bias gitu kan. Sedangkan dari sisi tipenya itu ada yang tubeless, ada yang tube type. Tubeless itu dia tidak menggunakan ban dalam ya. Jadi ban dalamnya itu sudah langsung dibuat langsung menyatu dengan bagian ban itu sendiri. Sedangkan untuk tube type ban dalamnya itu terpisah. Jadi untuk yang tubeless ini dia adalah untuk mencegah kerusakan ban akibat tekanan angin yang hilang mendadak dan cepat hilangnya. Sehingga kalau terkena paku, tubeless ini akan pelan-pelan hilang anginnya. Biasanya makan waktu cukup lama ya, bisa 1 hari, 2 hari, bahkan kalau halus sekali bisa sampai 1 minggu baru pengemudinya sadar yang penyebab bahwa ini sudah kempes gitu kan. Kemudian kalau yang tube type ini dia begitu kena paku atau benda tajam dan melukai ban dalamnya, maka angin akan keluar itu melalui lubang valve-nya atau pentilnya. Dia langsung keluar dari situ, maka dia akan cepat sekali ya. Dalam hitungan menit dia sudah habis anginnya ya. Ini bedanya. Kemudian Pak, ini pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya kita memilih ban yang cocok untuk kendaraan kita Pak? Pemilihan ban yang cocok ini disesuaikan dengan kendaraannya dan tujuan dari pemakaian. Misalnya kalau kendaraannya penumpang seperti sedan, MPV, itu biasanya ada ban namanya PCR ya, passenger car atau PSR orang nyebut, kadang ada yang nyebut seperti itu. Kemudian ada ban lagi digunakan komersial ya, biasanya pabrikan beda istilah ya, ada LVR, ada LCV gitu kan. Kemudian ada lagi ban yang diperuntukkan untuk kendaraan-kendaraan SUV. Ya, misalnya ada highway terrain, orang sering nyikatnya HT. Ada all terrain, orang nyebutnya AT. Ada mud terrain, orang nyebutnya MT. Highway terrain itu untuk jalan aspal, jalan halus, jalan yang beton seperti jalan tol sekarang. Kemudian all terrain untuk semua jenis jalan. Artinya bisa di aspal, bisa di gravel, bisa di jalan tanah, tapi bukan untuk lumpur. Sedangkan mud terrain ini digunakan jalan berlumpur atau off-road. Ada juga ban peruntukan misalnya untuk kendaraan-kendaraan yang mewah, yang bagus karena mungkin mewah, mahal mobilnya, sehingga perlu safety yang tinggi. Biasanya menggunakan ban RFT, run flat tire ya. Jadi kalau kena paku atau bolong sekalipun dia masih bisa lari 80 km per jam. Jadi sesuaikan dengan tujuan ban itu digunakan. Yang terakhir nih Pak, kita sebagai pengguna mobil itu kadang suka bingung nih, kapan saat yang tepat untuk mengganti ban? Jadi untuk mengganti ban itu yang pastikan dulu kondisi bannya. Pertama dari kausan bannya, tingkat kausan bannya, kemudian juga terhadap kerusakan bannya. Nah, kausan ban ini ada kausan yang rata dan tidak rata. Kalau yang rata ausnya itu di bagian ban bagian atas itu ada segitiga Pak. Jadi sampingnya. Itu namanya tread wear indicator. Nah itu dilihat ke bagian dalam itu seperti pematang. Jadi bagian itu sudah benar-benar menyatu dari ujung kiri ke kanan, dari luar ke dalam sudah menyatu. Itu sudah saatnya ganti ban karena gripnya sudah tidak maksimal. Apalagi kalau jalan hujan, tinggi kembangnya sudah tidak cukup untuk secara efisien membuang air. Oke. Ada juga kausan yang tidak rata. Kausan rata ini misalnya orang nyebut makan sebelah gitu kan, aus sebelah. Itu juga harus diganti. Halus dalam arti sebelahnya sudah sampai gundul ya. Aus banget itu harus ganti. Kalau masih ada kembangannya bisa dibalik, tapi ya fungsinya sudah tidak maksimal ya, sudah tidak maksimal, tapi masih bisa digunakan. Tapi kalau sudah sampai benangnya terlihat atau bahkan sudah halus di sisi salah satu sisi, lebih baik diganti karena ban itu pada saat digunakan hanya menumpuk pada satu sisi.
Yang lainnya karena kerusakan. Kerusakan. Misalnya banyak gembung, ya, orang nyebut benjol ya. Benjol, betul. Nah, itu biasanya benang di bagian dalam itu putus. Nah, itu juga harus diganti. Atau ada luka yang kalau kita buka sedikit itu sudah mendekati benang ya. Atau kena benang, itu juga harus sudah diganti. Karena kalau kita gunakan di bagian tersebut hanya mengandalkan kekuatan benang, tidak ada karet pelapisnya. Kerusakan lain misalnya tambelannya udah banyak nih. Wah, biasa kan kadang orang ada 3 tambelan, 4 tambelan ya. 3 mungkin masih oke lah kalau tambelannya bagus ya. Kemudian 4 mungkin udah sebaiknya diganti ya. Dari sisi kode produksi ini tergantung bagaimana si pengguna ban atau toko menyimpan ban. Kalau simpannya bagus, tidak terkena matahari langsung, tidak dekat dengan oli, air raksa, atau bahan kimia lain, tidak disimpan dekat kompresor atau generator yang suhunya panas, sehingga tidak terjadi ozonisasi atau retak di bagian ban kecil seperti rambut ya retaknya itu 3 tahun masih bisa pakai. Begitu juga kita parkir mobil di rumah, cek kondisi garasi kita dekat dengan mobil kita. Misalnya aki bekas kita taruh di sebelah mana. Kalau di garasi kita kasih sekat, ya, agak jauh sedikit. Kalau oli bekas juga biasanya kalau ganti oli suka sisa, itu juga ditempatkan tempat yang aman ya, tidak dekat dengan ban atau dekat kendaraan. Nah, kan ini akan mempengaruhi proses kimiawi dari ban itu sendiri. Ban menjadi mudah retak, seperti retak rambut, dan juga menjadi keras. Ya. Ini juga menjadikan kualitas ban itu tidak baik. Nah, itu yang paling pokok. Oke. Baik Pak, terima kasih. Ini informasi sangat mencerahkan sekali. Kami jadi lebih tahu. Pak, terima kasih sekali lagi Pak. Tips tambahan dari saya, lakukan sporing dan balancing jika dirasa ada yang kurang nyaman pada steering mobil teman-teman. Jika diperlukan, lakukan rotasi ban setelah 7.500 hingga 10.000 km perjalanan. Teman-teman, sekian video kali ini. Sangat menarik apa yang disampaikan Pak Eko tadi. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di vlog selanjutnya yang tidak kalah menarik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.